Jadi ini Iar ulang tahun terakhir, ulang tahun pertama sampai ke 8. 11 Juli 2014, 11 Juli 2022, 8 tahun. Dan hari ini juga Ihir naik kapal pindah ke Sorong, insyaallah melanjutkan studinya, tinggal juga di Sorong. Jadi nanti ini ulang tahun terakhir, jadi insyaallah selanjutnya nanti Ihir merayakan ulang tahun sehat selamat umur panjang di Sorong. Amin. Ada Bibi Ika, ada Rashid, ada Siva, ada titisan Ihir. Oke, masing-masing Tiup lilin. lilin. Satu, bismillahirrahmanirrahim. Siva duluan. Siva yang duluan toh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat tiup, cepat tiup. Siva bingung kenapa api mati. Iya, ayo. Iya, dia pisah ada nanti. Iya, Taruh saya di sana. tiup lilinnya, tiup lilinnya, Amin Allah. Selamat ya tiup lilin. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Oke. Yang membaruk saja. Iya. Hari aku teguh. Kuat. Jalan Jalan ke sana. Ayo jalan. Ya, kita sudah masuk di kapal. Leg 3-nya kemana? Oh, ke bawah. Ya, jadi Anda yang mau naik ke kapal Pelni, kita hari ini di KM Sinabung. Jadi kalau mau naik kapal Pelni apa saja, situasi di kelas ekonominya seperti ini. Penumpangnya banyak, padat gitu ya. Dan ranjangnya seperti ini. Ya kalau dilihat sementara bersih sih, tapi mungkin lantainya yang belum dibersihkan, jadi kelihatan agak kotor. Nah, tadi itu di sini orang lagi berantem nih, karena tempat tidurnya itu saling berebutan. Tidak sama antara nomor ranjang dan dek yang ada di tiket, tercatat di tiket, dengan yang keadaan sebenarnya. Karena ya ada penumpang yang tidak tertib. Dadah. Oke, dah. Gimana? Mama dulu sama Neni dong. Ya, Ternate, Maluku Utara. Terima kasih Ternate, semoga sehat selalu. Terima kasih untuk Ternate Maluku Utara. Karena Ihir besar di sini,
Sampai sekarang sudah 8 tahun. Hari ini tepat berulang tahun. Dan hari ini juga ia harus pindah ke Sorong. Jadi terima kasih untuk semua alam Ternate Maluku Utara di tempat-tempat yang ia pernah singgah, di Bacan, di Mababuli, dan di semua tempat lain di Ternate, ada di Komalamo, Sulamadaha, Masyarakat Munawar, di mana lagi, semua tempat yang sudah ia injak. Ia ucapkan terima kasih. Dan insya Allah nanti sampai jumpa lagi di lain waktu. Ia doakan untuk para ustazah di Arkib Ternate, di PAUD apa? PAUD. Sekolah IR punya PAUD dulu apa? Imam Syafi'i. Iya. PAUD Imam Syafi'i ya? Iya. Semuanya terima kasih juga Bapak Ibu yang ada di kantor Universitas Terbuka WBJUT Ternate. Semuanya terima kasih banyak atas atensi yang diberikan, hadiah dan segala macam diberikan untuk ikhtiar. Dan semua keluarga besar yang ada di Ternate Maluku Utara yang selama ini sudah memberikan perhatian untuk ikhtiar, sudah memberikan materi, doa dan segala macam untuk ikhtiar. Insyaallah ikhtiar ke Sorong. Mudah-mudahan nanti dia langsung masuk di pondok, sekolah lagi di sana, dan ya insyaallah suatu saat akan kembali ke sini. Di sebelah sana ada pantai Fala Jawa, air biasa tempat mandi. Masjid Al-Munawar juga di sebelah, biasa tempat sholat. Insyaallah menjadi kenangan indah bersama dengan tumbuh besarnya ikhtiar. Jadi saya mewakili ikhtiar ucapkan terima kasih untuk semuanya. Insyaallah sehat, selamat, umur panjang buat semua. Ini adalah tanggal 11, hari Senin tanggal 11 Juli 2022. Ya, terima kasih untuk semua. Gunung Gamalama yang tidak pernah terlupakan, Kota Ternate yang luar biasa. Terima kasih semua, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, Masya Allah, untuk semua warga masyarakat, semua alam yang indah ini. Masya Allah, tabarakallah. Ya, sekarang kita berada di dek 7 pukul 21.52 malam. Sekarang ini di Bacan, di Pelabuhan Babang, Bacan, Halmahera Selatan. Ini adalah pelabuhan singgah kita. Nanti setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan ke Sorong, Papua Barat. Kemungkinan kita akan sampai di Sorong itu besok. Untuk situasi dalam kapal, mungkin teman-teman akan melihat ya sendiri bagaimana para penumpang ekonomi yang tiduran atau memanfaatkan ruang-ruang di dalam dek-dek kapal ini untuk tempat tidur atau tempat beristirahat. Jadi kita tadi dari dek 7 kembali ke dek 3. Seperti ini kondisinya ya. Sebenarnya di kapal ini menyediakan tempat tidur. Jadi setiap penumpang yang naik ke kapal ini harusnya punya tiket, dan di tiket itu ada nomor ranjang dan mereka harusnya tidur di ranjang. Tapi kebiasaan orang di kapal ini adalah sebagian dari mereka tidak mau tidur di ranjang, tetapi mereka ingin tidur di tempat-tempat seperti ini, yaitu di pinggir-pinggiran tangga dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi juga ada penumpang yang naik tanpa mendapatkan tempat tidur ranjang,
Atau mungkin bisa jadi mereka tidak punya tiket. Jadi ya tidurnya kayak tadi. Kita baru selesai mengikuti sholat subuh di musola masjid. Musola Al-Ghida PM Sinabung. Ya, di kapal jadi ada petugas yang jualan seperti ini. Pagi ini di subuh ini ada yang jualan kopi dan teh. Ini petugas kapal ya, orang Pelni yang jualan. Kita berada di dek 7. Seperti biasa di emperan dek itu ada yang tiduran seperti ini. Ini penumpang ya yang tiduran seperti ini. Jadi ini pemandangan sudah biasa di atas kapal-kapal Pelni seperti begini. Kita baru saja dari musola untuk sholat subuh tadi. Matahari belum juga terbit di sini. Ini ada perjalanan dari Bacan menuju Sorong. Sebentar lagi kita akan tiba di Sorong, Papua Barat. Ya, yang teman-teman lihat, yang ibu yang jilbabnya apa ini? Warna apa ya? Merah apa ya benar? Ini adalah muslimah, perempuan-perempuan muslim asli Papua. Dia anaknya yang itu, yang baju hitam. Sedangkan yang kopia ini adalah Ihyar. Yang sebelah sana ustadznya adalah orang Makassar yang mengisi ceramah selama beberapa kali waktu sholat di masjid di kapal ini. Dan ibu muslimah ini saya kurang tahu turunnya di Sorong apa di Manokwari ya. Kemungkinan bisa di Manokwari. Masya Allah, tabarakallah. Kaki lagi tuh. Terus jago, kaki lagi. Hatinya sih yang hatinya tersakiti. Kalau ada orang ngomong macam-macam.
Ya halo, selamat pagi. Kita sekarang sudah di hari kedua perjalanan dari Ternate ke Sorong, Papua Barat. Dan kita kebetulan ini di pagi ini saya baru saja ambil sarapan pagi. Jadi di kapal itu kita dapat 3 kali makan ya. Sarapan pagi di sekitar jam 7 atau jam 8. Nanti siang ada makan siangnya, sama nanti makan malam lepas maghrib. Jadi antara sarapan kemudian makan siang sama makan malam tuh menunya sama semua, pakai nasi dan ada ikannya, kemudian kadang ada telur ya gitu-gitu. Kemudian kalau makan malam sama siang ada dikasih seperti ini minumannya untuk vitamin C. Kemudian dikasih air botol ini untuk makan siang sama makan malam. Satu orang satu minuman tadi, satu air botol begini. Kalau untuk sarapan dikasih air seperti begini satu. Pagi ini kita dapat ada susu kotak begini satu. Nah, untuk menu makannya itu nanti saya kasih lihat. Tapi ini tentu apa ya, menu makannya itu kalau saya sih itu sebenarnya karena kita mau tidak mau harus makan ya, karena perjalanan jauh dan untuk menghemat uang. Tetapi kalau lidah tidak cocok dan kalau ada uang, saya sarankan beli makan. Tapi kalau beli makan lebih baik bawa makanan dari rumah, karena kalau makanan dari rumah itu mungkin selera sesuai dengan lidah ya, dan makannya pasti banyak. Tapi kalau untuk 2 hari perjalanan, siapkan makanan yang bisa bertahan dalam 2 hari perjalanan. Saya dari Ternate ke Sorong, supaya jangan basi di perjalanan. Jadi selama itu, dalam 2 hari perjalanan itu makannya makanan yang bawa dari rumah. Karena saya sendiri kalau melihat menu makan yang ada di kapal itu tentu saya tidak begitu tertarik apa gitu ya untuk makan, karena pertama racikannya itu, bumbunya itu ya biasa apa ya, tidak sesuai dengan lidah. Kemudian kayak misalnya ikan itu tidak bersih ya, mereka langsung potong dan dimasak dengan bumbu seadanya, sisiknya tidak dibersihkan. Jadi makanan untuk ekonomi di kapal tuh kayaknya untuk saya sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi ya, tidak layak sama sekali. Tapi ya mungkin menyesuaikan juga dengan harga tiket, karena harga tiketnya juga sangat murah sekali. Tapi itu saya, kalau sebagian orang mungkin mereka memakannya biasa ya, makan seperti makanan di rumah. Tapi untuk saya tidak. Ihyar juga kemarin tidak makan karena ya begitulah, tidak cocok dengan lidahnya. Dan ya begitu, kurang bersih cara mereka memasak ikan, karena sisik-sisiknya itu tidak dibersihkan, mereka langsung potong dan mungkin langsung dicuci dan dimasak. Nah, untuk fasilitas ekonomi, karena saya ambil fasilitas ekonomi jadi dapat ranjang. Jadi seperti ini ranjangnya, kita tidur-tiduran di ranjang ini. Kemudian tidak ada jeda karena jeda satu tempat tidur dengan yang lain, karena kalau di kamar mungkin ada fasilitas seperti itu, tapi kalau di sini tidak ada. Tapi kita tidur nyaman-nyaman saja karena kebetulan tidak penuh ruangannya ya, tempat tidurnya. Jadi kita bisa manfaatkan tempat tidur yang lain untuk menaruh barang dan tempat tidur yang lain untuk kita bisa tidur. Jadi ini sesuatu yang tidak masalah sebenarnya. Nah, terus kenapa kita perjalanan ini memilih naik kapal, terutama di kelas ekonomi? Karena memang kita ingin menghemat biaya. Jadi kalau menghemat biaya cocok memang naik kapal. Dan harga tiketnya cuma 200 ribuan dari Ternate ke Sorong. Karena kalau mau naik pesawat itu harus ke Makassar, tidur semalam, baru lanjut lagi perjalanan dari Makassar besoknya dari Makassar ke Sorong. Dan itu menghabiskan hampir sekali perjalanan itu hampir 4 jutaan. Jadi beda biayanya itu besar sekali. Jadi kita bisa menghemat sekitar 3 jutaan lebih malah untuk naik kapal. Cuman ya risiko naik kapal adalah makan tadi itu.
makanannya kurang bergizi, kurang sehat gitu ya. Kemudian di kamar mandinya itu kurang bersih ya. Mungkin petugasnya membersihkan tetapi ada penyumbatan di saluran pembuangan, jadi ya kurang bersih, ada bau. Terus pengguna kamar mandi yang lain, penumpang itu kurang menjaga kebersihan, jadi terkesan kamar mandi itu kurang bersih. Sanitasinya juga kurang bagus gitu. Tapi itu tidak apa-apa, risiko perjalanan 2 hari ini dan sesuai dengan tiket yang kita beli ekonomi, jadi ya tidak masalah. Jadi kalau saya sendiri sudah terbiasa dengan perjalanan seperti ini, karena dulu waktu masih kuliah di Ambon dan di Ternate juga, dari kampung itu saya sering naik kapal PL nih. Jadi itu bagi saya itu transportasi yang luar biasa, sangat menolong, sangat membantu kita yang ekonominya pas-pasan. Jadi apapun resiko perjalanan, yang penting tujuan perjalanan sampai. Tapi kalau Anda yang berduit ya mungkin Anda lebih memilih naik pesawat. Tetapi yang paling penting juga kita naik kapal ini, kita bisa singgah di banyak destinasi untuk melihat situasi pemandangan atau mengenali kota-kota tertentu meskipun hanya melihat pelabuhannya. Kalau mau melihat menu makannya ini, saya perlihatkan. Nah, ini adalah menu makannya. Yang ada cuman sepotong telur dadar goreng, nasi, kemudian sayur tumisan itu kayaknya dari sawi gitu ya. Kemudian ada sambal, itu saja menunya. Ditambah dengan tadi yang ini sama air putih. Bagi saya sendiri juga tidak akan menghabiskan makanan ini karena ya mungkin kurang cocok di lidah, tapi saya akan makan nasinya karena kita butuh itu untuk kenyang. Jadi ini adalah cara mengisi waktu gabut, waktu menunggu di atas kapal untuk sampai di pelabuhan tujuan Sorong. Ini ada Ihyar main sama ibu-ibu, cewek-cewek di kapal ini, main lempar botol. Jadi kalau dia bisa melempar botolnya berdiri seperti itu, berarti semua yang dia lawan kena hukuman. Jadi ikuti jari-jarinya. Jadi cewek-cewek ini jadi bulan-bulanannya Ihyar sama teman yang kecil. Siapa yang menang ya? Coba lihat. Nah tuh. Ya. Ya bilang enak. Jadi ini adalah situasi pagi nih. Kita di Dek 7 ya, bagian luarnya. Masih dalam perjalanan menuju ke Sorong dari Bacan, Halmahera Selatan. Memang sudah terlihat beberapa pulau di depan, tapi belum ada pengumuman dari pihak kapal kalau kita sudah akan tiba di Sorong. Biasanya ada pengumuman, mereka akan beritahu bahwa misalnya 1 jam lagi kapal akan tiba di Pelabuhan Sorong. Nah, pengumuman ini kita masih tunggu, tapi belum ada. Jadi ya, kita menunggu saja. Mungkin beberapa jam lagi ke depan.
Jadi kalau mau menghilangkan kegabutan silahkan naik di deck 7 bagian luar. Ini banyak sekali orang-orang di sini. Pulau-pulaunya juga sudah kelihatan di depan sana. Ini bapak ini jual obat-obatan dari Ternate. Sekarang di atas kapal dan kembali ke Papua. Ini petugas kapal. Ini yang tadi pagi kita beli roti sama kopi. Ini beliau ini ada di sini. Kita sudah tiba di Sorong, Papua Barat, tapi kapal belum bisa sandar karena kapal KM Dobon Solo masih sandar di pelabuhan. Jadi kita masih menunggu giliran. Saat ini sudah sekitar pukul 13 siang waktu Indonesia Timur atau waktu kota Sorong. Ini bocil Ihyar. Kita menuju pintu keluar. Jadi di pelabuhan Sorong ini kita seperti keluar dari pintu pesawat. Jadi menggunakan karbarata. Fasilitas ini tidak ada di pelabuhan lain yang kita jumpai. Cuman ada di sini ya. Di Ternate tidak ada, Ambon tidak ada, Tual juga tidak ada. Jadi di Timurin saya baru ketemu di sini. Ini adalah kapal yang kita tumpangi. Di sebelah itu tertulis Port of Sorong. Warga yang beraktivitas di pelabuhan. Oh, crane yang ada di sini juga lebih banyak dari yang punya Ternate. Kita sudah tiba di pelabuhan Sorong, Papua Barat, dan sedang menuju parkiran. Dan di pelabuhan ini cukup bagus karena menggunakan karbarata fasilitasnya. Jadi kita turun tadi melalui fasilitas itu. Tidak seperti di pelabuhan lain yang tidak ada fasilitas seperti itu. Sejauh ini perjalanan dari Ternate sampai ke Sorong ini lancar saja. Tidak ada gangguan apapun. Ombak juga tidak terasa. Kemudian makanan ya ada sedikit tapi tidak masalah. Kemudian yang lainnya Ihyar sini lain yang lainnya lancar-lancar saja. Dan kita sudah dijemput di sini. Ini barang ini. Kita lagi cari tempat. Hei, di mana? Ini. Ya, kita sudah tiba. Ini sudah dijemput sama mamanya Ihyar. Ada di belakang. Jadi kita sekarang dalam perjalanan menuju ke rumah.
Ya, kita tiba di komplek perumahan Ihyar di sini sama mamanya. Ini rumahnya. Jadi selama beberapa hari kita di Sorong, kita di sini. Biar punya tas baru. Terima kasih banyak. Ya. Kita tiba di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah tiba di rumah di Sorong. Jadi kita akan berada di sini selama beberapa hari. Sebelum nanti kita akan balik lagi ke Ternate. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa.